Baik teman-teman, kita sudah menyiapkan video klip green screen-nya ya. Sekarang tinggal bagaimana sih cara menerapkannya. Nah, di sini aku pakai aplikasi video editing CapCut ya. Teman-teman boleh juga pakai aplikasi ini. Kita bisa masuk kemudian pilih menu edit ya, yang ini. Selanjutnya teman-teman pilih tambah proyek baru yang ini. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman seperti ini ya. Teman-teman silakan cari dulu di mana letak videonya ya, letak mentahannya. Nah, di sini punyaku ada di Zepeto Video ya. Untuk yang video ada di album Zepeto Video, kalau untuk yang foto ada di album Zepeto seperti ini ya. Nanti silakan teman-teman juga cari dulu. Nah, di sini ada beberapa klip yang sudah aku punya dan aku akan pilih salah satunya ya, yang green screen seperti ini. Kemudian kita klik tombol tambah. Nah, klipnya akan masuk ke halaman proyek seperti ini, teman-teman. Ya, kita hilangkan dulu untuk yang akhirannya. Kita klik barnya seperti ini. Kemudian nanti akan muncul fitur tempat sampah ya di sini ya. Kita bisa hapus. Nah, berikutnya teman-teman bisa hilangkan dulu latar hijaunya. Kita klik seperti ini. Kemudian kita geser toolbar yang ada di bawah sini, bisa pilih yang kunci chroma. Nah, kita pilih dulu warna yang akan dihilangkan ya. Kita geser ke latar hijau seperti ini, kemudian pilih intensitas ya. Kita ubah intensitasnya, kita geser sampai maksimal boleh ya. Pokoknya sampai warna hijaunya itu hilang sempurna ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya nih ada juga yang setelah kita geser intensitasnya sampai maksimal, bagian avatarnya ini ada yang hilang, misalnya jadi berlubang gitu ya. Kadang terjadi seperti itu di warna-warna tertentu. Nah, teman-teman nanti bisa hilangkan bagian lubangnya itu dengan menggunakan bayangan ini ya. Digeser bayangannya seperti ini, pokoknya sampai area yang berlubangnya itu hilang atau tertutupi gitu ya. Karena ini tidak berlubang, jadi untuk bayangannya aku nolkan saja ya. Kita pakai yang intensitas saja. Sudah seperti ini, kemudian kita klik checklist. Nah, seperti ini. Jadi hilang ya. Latar hijaunya sudah menghilang. Berikutnya kita tambahkan latar teman-teman ya. Di sini aku mau pakai latar. Kita pilihnya kanvas di sini ya. Pilih kanvas, kemudian di sini boleh pilih warna, boleh pilih latar belakang, boleh pilih kabur. Nanti silakan teman-teman juga boleh coba bagaimana sih kalau warna, bagaimana kalau menggunakan latar belakang, bagaimana kalau menggunakan kabur ya. Di sini aku contohkan yang latar belakang seperti ini. Nah, di CapCut sendiri sudah tersedia teman-teman beberapa pilihan latar ya seperti ini. Nanti silakan digeser-geser aja, lihat-lihat ya. Aku sendiri di sini mau ambil dari galeri ponsel. Nah, untuk ambil latar dari galeri ponsel itu bisa klik di sini ya. Nah, sekarang kita pilih dulu ada di mana latar yang akan kita pakai. Nah, di sini aku ambil dari folder pins karena aku dapatkan latar ini dari Pinterest ya, teman-teman ya. Jadi tersedianya di folder pins. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga. Aku pilih yang ini aja ya, salah satu. Nah, sudah dipilih, kita klik tombol checklist. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini kan ukurannya masih, format layarnya itu masih 3:4 ya teman-teman ya. Ini 3, ini 4. Nah, ukuran 3:4 ini biasanya cocok untuk diposting di Facebook teman-teman. Di feeds-nya ya, di feeds-nya Facebook gitu. Nah, karena aku ini akan nantinya akan aku posting di story di Facebook, story Facebook ya, terus juga di TikTok misalnya ya.
Jadi aku akan pakai ukuran yang 9:16 teman-teman. Nah, makanya kita ubah dulu untuk format layarnya di sini ya. Pilih formatnya. Di sini ada 9:16, 16:9, 1:1, 4:3 dan seterusnya ya. Untuk yang ini sendiri biasanya dipakai di story, terus di TikTok, di snack video gitu ya, di Reels. Kemudian ini untuk YouTube. Kemudian ini bisa di Facebook, bisa di Instagram Feeds biasanya pakai yang 1:1, oke. Nah, yang 4:3 ini juga bisa di feeds-nya Facebook. Kemudian untuk yang 2:1 5,8 inch, kemudian ini aku nggak pernah pakai ya teman-teman ya, untuk yang ini juga aku nggak pernah pakai. Nah, yang 3:4 ini biasanya di feeds-nya Facebook ya. Nah, sekarang aku mau pakai yang 9:16 teman-teman, karena aku nantinya mau posting di story di TikTok dan sejenisnya ya, yang seukuran 9:16. Nah, kita pilih yang ini. Sekarang ukurannya udah berubah ya teman-teman ya. Jadi panjang ya, lebih panjang nih. Ini 9, ini 16. Oke. Selesai, kita kembali ke sini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ini ukuran avatarnya nggak sesuai ya, belum sesuai dengan latar. Avatarnya ini jadi terkesan seperti apa ya namanya? Monster, bukan monster ya, apa ya namanya? Giant gitu ya, lebih besar. Nah, kita bisa atur ukurannya itu seperti ini teman-teman. Diklik barnya seperti ini ya, kemudian teman-teman atur, tinggal di zoom in zoom out seperti ini. Disesuaikan ukurannya supaya lebih masuk akal gitu ya, lebih proporsional dengan ininya, dengan latarnya gitu. Nah, kurang lebih ukurannya seperti inilah ya. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh tambahkan audio. Kita geser dulu ya garis putihnya ini ke pangkal bar. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan audio, teman-teman. Nah, bisa ditambahkan audio. Lalu bisa pilih suara ya di sini. Bisa pilih suara. Kemudian nanti di sini sebentar ya, nah ini. Teman-teman boleh pilih lagu atau musik yang tersedia di CapCut ya. Di sini ada pilihan musiknya, boleh di geser tuh ya, ada beberapa folder. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau coba yang beat misalnya ya, yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga teman-teman. Boleh diklik ya, boleh diklik nanti untuk mendengarkan seperti apa musiknya gitu. Kalau misalnya teman-teman cocok dengan musik tersebut, teman-teman boleh klik tombol ini, tambahkan. Ya, klik tombol tambahnya. Kemudian misalnya bentar ya, aku pilih yang ini dulu. Misalnya yang ini ya, aku pilih yang ini. Kita klik tambah seperti ini. Nanti dia akan masuk teman-teman ke dalam proyek ya. Bar musiknya akan masuk ke dalam proyek. Nah, teman-teman boleh panjangkan bar green screen-nya ya. Tapi biasanya ini udah mentok sih ya. Nah, misalnya ini udah mentok sih segini. Karena ini aku ambilnya dari photobooth ya teman-teman. Kalau dari photobooth itu durasinya menyesuaikan dengan durasi photobooth. Tapi kalau teman-teman ambil dari dari fitur kamera, ini durasinya bisa sampai 1 menit ya. Karena ini aku ambil dari photobooth, jadi musik barnya hanya segini aja, hanya 6 detik. Oke. Berarti musiknya aja yang kita sesuaikan. Kita seperti ini ya, kita klik bar green screen-nya, kemudian klik bar musiknya, lalu bagi dan hapus bagian belakangnya ya. Nah, nanti teman-teman nggak harus yang dipangkal seperti ini ya teman-teman ya, nggak harus yang dipangkal. Kalau aku pakainya kan yang dipangkal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau diputar dulu musiknya, didengarkan dulu musiknya bagian mana yang mau dipakai boleh ya. Misalnya dimainkan ya, di sini dimainkan. Nah, gitu ya, misalnya dimainkan. Kemudian nanti teman-teman misalnya di bagian sini mau diambil. Teman-teman bisa potong. Nah, ini yang awal ini dihapus.
Kemudian ini bisa digeser, diklik aja, ditahan ya, klik tahan lalu digeser seperti ini. Nah, nanti misalnya di sini dipotongnya ya. Misalnya dipotongnya di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, kita coba putar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini nggak aku putar penuh soalnya takut kena copyright ya teman-teman ya. Karena kan ini aku upload di YouTube. Nah, terus sekarang kita atur volume suaranya teman-teman ya, supaya nggak kaget pada saat kita mulai memainkan videonya, terus juga nggak terkesan berhenti mendadak di akhir. Kita bisa atur volume masuk dan volume keluarnya. Nah, caranya tinggal diklik aja bar musiknya seperti ini, lalu teman-teman pilih pudar. Nah, untuk durasi pudar masuknya teman-teman bisa atur, misalnya aku coba di 1 ya. Nanti sambil didengerin aja apakah masuknya. Nah, apakah masuknya sudah cukup lembut gitu ya, nggak masuk mendadak dan keluar mendadak. Nah, untuk durasi pudar keluarnya juga sama ya, dicoba digeser. Misalnya aku pakai di 1. Nah, seperti ini seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah oke, kita bisa klik tombol checklist. Nah, gitu ya. Kemudian kita mau buat supaya dia terkesan, ini kan avatarnya itu berjalan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita biarkan seperti ini, kesannya jadi kayak berjalan di tempat. Nah, kita akan buat dia seperti benar-benar berjalan gitu. Nah, kita klik bar avatarnya seperti ini. Kemudian kita gunakan keyframe. Kita tambahkan keyframe yang ini tombolnya. Nah, kita klik, maka nanti di bar sini tuh muncul tanda berwarna merah ya. Jadi tanda keyframe-nya berwarna merah. Nah, berikutnya kita geser ke akhir bar ya. Kita geser ke akhir bar. Kemudian kita atur posisinya dan juga ukurannya ya. Karena ini avatarnya sedang berjalan, kita buat dia seolah-olah berjalan mendekat ke arah kita, ke arah pengamat ya. Otomatis kalau berjalan mendekat ke arah pengamat, ke arah kita, ke mata kita, avatarnya itu akan semakin besar dan juga badannya nggak kelihatan semua ya. Nah, kalau dari jauh kan kita bisa lihat utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau udah makin mendekat, ya kita nggak bisa lihat bagian bawah dari avatarnya ya, kecuali kalau kita menunduk. Kita bisa lihat bagian bawah dari avatarnya. Karena ini seolah-olah mata kita sejajar dengan matanya avatar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Maka di akhir bar ini juga akan muncul tanda merah ya, tanda keyframe. Nah, sekarang kita coba putar dari awal. Volumenya aku kecilin ya teman-teman ya. Volume musiknya aku kecilin. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini boleh misalnya teman-teman mau buat dia jadi menghilang juga boleh sih sebetulnya. Misalnya dia jadi ke sini juga boleh. Misalnya jadi hilang. Nah, nanti jadinya begini. Nah, gitu ya teman-teman. Aduh, sorry. Misalnya ini aku besarin lagi, terus dia menghilang di sini misalnya ya. Nah, seperti itu. Cuman sayang aja sih avatarnya jadi nggak kelihatan ya. Nah, di sini aja aku pakainya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, berikutnya teman-teman juga boleh tambahkan efek untuk videonya ya. Misalnya di sini ya efeknya, tambahkan efek. Nah, di sini boleh pilih ada yang sedang, tren, dasar, detail, love, bling, dan seterusnya ya. Nah, misalnya di sini aku pilih yang bingkai. Aku tuh paling suka teman-teman pakai yang fosfor warna ini, nggak tahu kenapa. Tapi teman-teman nanti boleh coba ya yang lain. Nah, diklik ya, kita klik dulu. Kita pilih objek, teman-teman. Nah, di sini ini masih video utama, teman-teman ya. Jadi yang menggunakan efek tadi itu baru video utamanya, sehingga nggak kelihatan ya, nggak muncul karena kan tadi green screen-nya kita hilangkan ya. Nah, kita klik yang semua video seperti ini. Nah, jadi dia akan muncul pada layarnya gitu ya. Oke. Kemudian kita tarik efeknya seperti ini sampai ujung. Nah, jadi kita mainkan jadinya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya teman-teman juga bisa menambahkan teks. Kita seret dulu garis putihnya ini ke pangkal bar ya. Kemudian tambahkan teks seperti ini. Kita klik tambahkan teks seperti ini. Kemudian kita ketik di sini apa ya, misalnya me time misalnya ya. Bebas sih teman-teman mau tambahkan apa. Kemudian untuk jenis hurufnya teman-teman juga boleh tambah. Di sini ya ada macam-macam. Misalnya aku pilih di Inggris. Kita cari yang ini ya, cherub. Kemudian untuk gayanya teman-teman boleh coba di sini ada apa namanya? Ini untuk mengatur bayangan. Misalnya mau pakai warna hitam bayangannya. Nah, jadi ada berbayang ya tulisannya. Kemudian misalnya spasinya di sini mau rata kiri, rata kanan. Untuk ukurannya bisa diatur juga di sini ya. Terus untuk misalnya mau pakai ini juga boleh. Nah, misalnya begitu boleh. Mau pakai gelembung juga boleh ya. Gelembungnya bisa dipilih di sini. Misalnya ini boleh ya. Silakan dicoba aja. Nah, misalnya begini juga boleh. Nanti digeser, diatur posisinya, teman-teman. Pastikan, usahakan dia ada di ini ya, di dalam borderline biru. Gitu, jangan keluar seperti ini. Tapi usahakan ada di borderline biru seperti ini. Untuk ukurannya misalnya aku perkecil ya supaya bagian atas kafenya itu agak kelihatan. Nah, misalnya gini. Nah, untuk animasinya juga teman-teman bisa pakai misalnya animasi masuknya ya. Pudar masuk misalnya, atau ini konsentrasi. Nah, atau melambung. Nah, nanti durasinya bisa diatur juga di sini supaya nggak terlalu cepat masuknya. Nah, ini kan lebih lambat ya. Misalnya 1,5. Nah, seperti itu. Makin ke sini makin lambat dia. Nah, seperti itu ya. Aku cobanya di 1,5 aja tadi. Nah, misalnya begitu. Kemudian klik checklist ya, udah masuk. Kita panjangkan barnya. Kita samakan panjangnya dengan bar musik dan juga bar green screen ya. Oke, sekarang kita mainkan. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman ya.
Ini nggak harus pendek seperti ini ya teman-teman ya, boleh juga misalnya teman-teman tambahkan quote atau misalnya kayak iklan juga boleh gitu ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik tombol resolusi yang ada di pojok kanan atas layar yang ini ya. Nah, pilih resolusinya 720 aja ya. Ini udah bagus 720, kemudian tingkat bingkainya juga di 30 aja tetap ya. Kemudian diekspor. Nah, ini tunggu sampai proses ekspornya selesai. Baru kemudian teman-teman klik tombol selesai ya. Klik tombol selesai, ini nanti akan tersimpan di galeri ponsel ya. Silakan teman-teman coba juga. Semoga berhasil.